BRIKUT ini kisah seorang waliullah asal tanah Jawa, yakni Kiai Soleh Darat. Beliau memiliki nama asli Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani. Kiai Soleh Darat lahir di desa Kedung Jumblang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 atau 1235. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, Mbah Soleh Darat sering menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Salih Ibn Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kiai Soleh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Nipah Darat dan Daratirto. Saat ini kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadarsari, Kecamatan Semarang Utara. KH Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu KH Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat KH Syahid Waturaja belajar kitab fikih seperti Fat Al-Qarib, Fat Al-Muin, Minhaj Al-Kawim, dan Syakh Al-Khatib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah KH Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah ia belajar beberapa kitab fikih seperti Fat Al-Qarib, Fat Al-Muin, Minhaj Al-Kawim, dan Syakh Al-Khatib. Terdapat catatan dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan saraf dari Kiai Iskat Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi demi mengkritisi kajian Jauharah Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Akani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail Asitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tidak pernah puas haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau nyantri kepada Kiai Syada dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad Ibn Saini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, kemudian Sayyid Muhammad Salen Ibn Sayyid Abdur Rahman As-Sawawi, Syekh Sahid, Syekh Umar Asyik Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, Kaliman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya akhirnya Kiai Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Makkah. Selama di Makkah, beliau didatangi banyak murid terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Kiai Soleh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Kiai Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya antara lain KH Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan KH Holil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren Darat milik mertuanya KH Murtadlo. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian ada KH Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, KH Idris pendiri pesantren Jamsaren Solo, KH Syaban sang ahli ilmu falak yang tersohor, KH Bisri Syamsuri, dan KH Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal, tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini.
Karena R.A. Kartini inilah Kiai Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, R.A. Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surah Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi amat tertarik dengan Kiai Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Kiai Soleh Darat menentang larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul, Dagon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Kiai Soleh Darat juga dikenal memiliki karamah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mir Hamim Jazuli. Meski meninggal pada bulan Ramadan, hal Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di permakaman Bergota Semarang. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda Mbah Soleh Darat, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda coba menyogoknya. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage, tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di Permakaman Umum Bergota Semarang dalam usia 83 tahun.